Assalamualaikum Iqbal, Farhan. Salam Zah. Nah, batuk Iqbal, demam. Khaira. Assalamualaikum Khaira. Zizi. Hafiz. Zizi udah sehat? Udah. Alhamdulillah. Udah. Adil. Oke, nanti bukunya ya. Ini kan buku temanya. Anan. Yo, buka videonya. Nah, tuh Fahri, Hanan. Mbak, mana wajahnya Hanan? Jadi kita tunggu 2 menit lagi. Sambil menunggu, jangan lupa disediakan ya, Nak, ya. Gimana kabar antum hari ini? Ada sehat? Ya. Alhamdulillah. Nggak bisa, tadi nggak masuk dong. Kiranya sinyal jelek. Atau Ya, ayo sinyalnya mana yang jelek. lain nih? Ariel ke WA dulu ya. Ih, 12 baru. Assalamualaikum kali. Ya, tugas soal-soal yang ada di rangkuman tadi sudah ada yang mengerjakan? Sudah? Belum. Ada yang sudah selesai semua tugas tema 5? Ada yang sudah selesai? Ada? Iya, yang kemarin tuh. Oke, udah hampir setengahnya. Kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ustazah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih tetap bisa bertemu secara daring dalam proses pembelajaran tema pada hari ini. Ya, salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak semuanya, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ustazah ada memberikan info untuk antum. Ya, ada kabar baik bagi yang sudah selesai tugas dan ada kabar yang kurang baik bagi yang belum selesai tugas. Oke, yang pertama, saya ulang ya. Informasi yang pertama, semuanya dengar suara Ustazah? Dengar. Nah, ya. Informasi yang pertama, ujian semester kita itu kita mulai awal Desember, tanggal 1. Oke. Ujian semester kita mulai tanggal 1 Desember. Ujiannya
kita mulai dari tema 3, 4, 5, dan bidang studi lain. Ada FTK, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, PAI. Oke. Nah, yang kedua, selama 1 minggu ke depan, Ustazah tidak ada mengirimkan tugas kepada antum. Ya, kita tidak ada tugas. Kita tidak ada tugas untuk seminggu ke depan, hanya mengulang pembelajaran saja. Tapi, ini ada tapinya, bagi tugas yang belum lengkap, tolong dilengkapi. Semua tugas silahkan cek di Classroom. Bagi yang belum selesai. Oke. Nah, untuk kegiatan antum besok, Ustazah akan mengirimkan ringkasan tema 3 dan tema 4. Tema 3 dan 4 lagi untuk antum bahas di rumah. Ya. Nah, jadi yang dapat tugas tambahan itu yang tugasnya belum selesai. Nah, Zoom untuk pembelajaran bersama Ustazah tinggal 1 hari lagi, yaitu hari Rabu. Kita Zoom matematika. Setelah itu kita tidak ada Zoom untuk pembelajaran bersama Ustazah. Ya, hanya mengulang materi untuk persiapan ujian. Oke? Oke? Ada dengar semua? Ada. Ada dengar. Nanti jangan sampai Ana belum kumpulin ini, Ana belum bikin tugas ini. Makanya silakan yang belum lengkap cek di Classroom. Yang sudah lengkap, alhamdulillah, berarti tinggal mengulang materi yang akan Ustazah kirim hari Selasa. Ada pertanyaan, Nak? Mengenai informasinya? Tidak paham dengan informasi yang saya sampaikan? Paham, insya Allah. Oke ya. Nah, hari ini kita selesaikan materi tema 5 kita. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai ekosistem pada pembelajaran hari Jumat yang lalu. Nah, dan juga telah antum kerjakan tugas-tugas yang ada di rangkuman mengenai ekosistem. Hari ini kita lanjutkan materinya yang punya ringkasan. Yang punya ringkasan boleh ringkasannya dibuka. Kalau enggak, lihat layar yang Ustazah bagikan ya. Oke, lihat layar yang Ustazah bagikan. Nah, oke. Sudah keluarkah layarnya di laptop antum masing-masing? Sudah nampak? Nah, nampak, Nak? Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi yang mengenai pembelajaran PKN. Kita hari ini selesaikan materinya karena IPA sudah. Nah, PKN kita selesaikan, PKN dan BI. Nah, untuk pembelajaran PKN itu antum bisa lihat materinya di ringkasan, kalau tidak di buku tema halaman 25. Halaman 25 buku tema. Oke, tandai dulu. Halaman 25, halaman 33. Tandai dulu. Halaman 25, halaman 33. Ya, 33. Ya. Lalu di halaman 68. Ya, halaman 72. Oke, Nak. Ustazah ulang halaman 25, halaman 33. Nah, halaman 33, halaman 68 dan halaman 72. Oke, sudah? Belum. Oke. Ulang ya, halaman 33. Halaman 33. 25, 33, 68 sama 72. Nah, di halaman itu
itu kita membahas mengenai inti dari pembahasan kita mengenai persatuan dan kesatuan. Mengenai apa? Persatuan dan kesatuan. Jadi, dalam pembelajaran PKN kita di tema 5, kita akan membahas bagaimana bangsa Indonesia ini dapat bersatu. Bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, untuk mempererat persatuan antar sesama warga. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan, serta awal Indonesia bisa bersatu. Oke ya. Nah, kita mulai itu dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda. Apakah peristiwa Sumpah Pemuda ini anak-anak ustazah sudah pernah mendengar atau sudah ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Ada yang tahu. Hah? Sudah tahu? Sudah? Biar dia banyak. Sudah. Kalau iya sudah tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari sejarah nasional Indonesia. Oke, kata si Salwa adalah peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Kenapa peristiwa itu dijadikan penting dalam sejarah nasional Indonesia? Karena Nah, kenapa Akil? karena peristiwa itu menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, oke. Ada pentingnya kesatuan untuk melawan penjajah. Oke, bagus. Kenapa ada peristiwa Sumpah Pemuda? Awalnya seperti ini. Ada dengar kata kan? Ada, Zah. Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Belanda ini menjajah paling lama, yaitu berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad. Oke, 3,5 abad atau 350 tahun. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, hanya orang-orang kaya yang bisa bersekolah. Nah, kalau orang-orang miskin, masyarakat miskin itu tidak bisa bersekolah. Nah, maka beruntunglah kita sekarang. Jadi yang bisa bersekolah itu hanya orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya yang bersekolah itu nantinya diperkerjakan oleh Belanda. Nah, karena merasa kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak sekolah ini semakin susah, makanya para pemuda-pemuda ini membuat suatu perkumpulan dulu awalnya. Nah, perkumpulan pemuda itu namanya organisasi Budi Utomo. Nah, jadi adanya organisasi Budi Utomo dulu, pelopor organisasi pemuda dulu pertama. Nah, mereka menyadarkan kita bahwa Indonesia ini sedang di bawah penjajahan. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Nah, kesadaran itulah yang membuat mereka melakukan suatu kongres atau perkumpulan. Nah, itu kita kenal namanya dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sampai sekarang tetap diperingati, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Nah, itu Sumpah Pemuda. Yang paling terkenal, yang sering kita ketahui ini, ada 3 isi dari Sumpah Pemuda. Siapa yang tahu isi Sumpah Pemuda? Nah, tuh Aki lagi. Apa isinya yang pertama? Apa dia? Kami nah itu dong. Kami putra-putri Indonesia. Nah, Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu di tanah Indonesia. oke. Kedua, Jadi, kami itu putra-putri tanah Indonesia, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Oke, makasih Akil. Yang kedua isinya siapa yang bisa bantu? Ayo, siapa yang bisa bantu? Ah, tuh Khaira. Ayo yang kedua apa Khaira? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Oke, makasih Khaira. Yang kedua mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga siapa yang bisa bantu? Nazah. Tuh, si Daud ya.
Oke, Dava, yuk. Dava. Apa yang ketiga? Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari ketiga, Kami Putra Putri Indonesia bertumpah dari yang satu karena Indonesia. Kami kedua, kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia mengaku isinya yang nomor berapa? menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isinya yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ada Apa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari isi Sumpah Pemuda? Yang ketiga. Ketiga, Ya, oke. Bahasa persatuan. Nah, walaupun daerah kita beragam-ragam, banyak bahasa daerah, tetapi kita tetap mengutamakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Jadi apa yang bisa antum dapatkan cara kita menjaga persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda ini? Siapa yang bisa bantu Ustazah? Apa yang bisa antum peroleh informasinya dari Sumpah Pemuda mengenai persatuan dan kesatuan? Nah, apa yang bisa kita ambil? Kita ambil kesimpulannya dari isi Sumpah Pemuda ini mengenai persatuan dan kesatuan. Siapa yang bisa bantu Ustazah? Di bukunya halaman 25 bisa dibaca. Apa peristiwa penting atau informasi penting? Yang Indonesia memiliki bangsa yang satu Memiliki bangsa yang satu. dan harus bersatu. Nah, dan harus bersatu. Oke. Nah, coba lihat di paragraf ketiga. Di paragraf maksud saya paragraf kedua. Di paragraf kedua coba lihat. Paragraf kedua penting. kalimat paling akhir. Jadi peristiwa ini menginspirasi. Nah, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesatuan. Nah, dibuktikan dengan isinya yang 3 buah tadi. Bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Oke ya? Nah, dengan dibuktikannya Sumpah Pemuda ini, setelah itu kan banyak perjuangan bangsa Indonesia lagi melawan penjajah. Akhirnya kita merdeka pada tahun 1945. Nah, diciptakanlah sebuah lagu kebangsaan kita. Apa judul lagunya? Indonesia. Raya. Nah, siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? WR Supratman. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman. Kalau dihubungkan dengan tangga nada, ini kira-kira lagu Indonesia Raya ini tangga nadanya apa? Mayor. Semangat. Oke. Nah, ada pertanyaan mengenai Sumpah Pemuda? Enggak. Ada pertanyaan mengenai Sumpah Pemuda? Kalau tidak, dan ke halaman 33. 33 mengenai Tahap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baca paragraf 1. Nanti saya tanya informasi penting dari paragraf 1. Silakan semuanya baca paragraf 1 dulu. Yuk, baca paragraf 1. Negara yang dulu tidak lepas dari organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri seperti pemikiran orang lulusan sekolah Jawa Sophia WN Wahidin Baca paragraf 1. Cara berjuang fisik kepada cara perjuangan selalu melalui pendidikan.
Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Sofia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Sudah, Zah. Oke, sudah baca. Kira-kira informasi penting yang antum dapat dari paragraf 1 apa? Boleh sebanyak-banyaknya pakai bahasa sendiri. Ya, siapa yang bisa? Ayo Salwa. Boleh itu Zah diacak. Boleh. Boleh pakai bahasa sendiri, boleh sesuai dengan yang di kalimat, di awal kalimat, di akhir, boleh. Apa jawabannya Salwa? Yang diringkas saja kan? Ya. Informasi penting apa yang bisa Salwa dapat? Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1998. Salwa, Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Itu informasi penting juga, tapi sudah bagian penjelasnya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan informasi penting? Oke, Akil. Makasih Salwa. Akil, ayo. Organisasi Budi Utomo ini berdiri karena pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa Sofia bernama Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Oke, terima kasih Akil. Katanya Budi Utomo ini berdiri karena pemikiran dari Dr. Wahidin. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah, kenapa dokter ini berpikiran untuk mendirikan Budi Utomo? Apa alasan dokter ini mendirikan Budi Utomo? Karena untuk mengubah cara berjuang rakyat Indonesia. Itu kata Salwa. Dari perjuangan fisik pada cara perjuangan melalui pendidikan. Kata dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan. Di awal tadi Ustaz sampaikan karena pada masa penjajahan Belanda ini yang sekolah kan hanya orang-orang kaya ya. Orang-orang kaya. Nah, kalau kita melawan bangsa Belanda itu dengan fisik aja, kita nggak sanggup karena mereka alatnya sangat modern ya. Mereka punya pistol, mereka punya alat tempur yang bagus gitu. Nah, Indonesia pada waktu itu sangat jauh tertinggal ya. Makanya kita berperang itu terkenalnya pakai apa? Bambu runcing. Tapi Maza, apa? Tapi masa bambu runcing itu lebih mematikan pada pistol kita. Karena bambu runcing itu kalau kita lihat dari situnya iya, tapi kalau lihat dari perkembangan teknologinya kita kalah jauh dari Belanda. Nah, makanya keluarlah pemikiran dari dokter ini untuk melalui pendidikan. Nah, organisasi ini ditambah racun. Nah, organisasi ini didirikan gunanya untuk apa? Selain hasil pemikiran tadi digunakan untuk apa? Mengubah cara perjuangan. Mengubah cara perjuangan. Oke, mengubah cara perjuangan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia yang miskin-miskin itu, pemuda-pemuda yang tidak bisa sekolah akhirnya bisa sekolah melalui organisasi Budi Utomo. Oke. Nah, oke ya. Nah, jadi informasi penting ini sebenarnya hampir sama dia dengan pokok pikiran, hampir sama dengan pikiran utama. Nah, dia itu terletak biasanya di awal kalimat atau di akhir setelah awal dan akhir. Oke. Kalau antum bisa enggak antum lanjutkan yang paragraf kedua? Apa informasi penting dari paragraf kedua? Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo
Dia berusaha membangkitkan saudara masyarakat Indonesia di kala itu persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempersalahkan perbedaan agama dan suku. Oke, itu boleh informasi pentingnya, tapi itu kepanjangan atau enggak? Kepanjangan. Ya. Coba antum buat pakai bahasa sendiri. Apa intinya? Apa informasi pentingnya dari paragraf kedua? Tanpa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia. Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo berusaha untuk menyadarkan masyarakat tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oke. Sampai situ aja udah bagus, Faiz. Nah, oke, kita dengar kata Faiz tadi. Yang lain simak ya. Faiz tadi udah pendek dia tuh, tapi tergabung semuanya atau mencangkup semuanya. Coba ulang, Faiz. Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo berusaha untuk menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Jadi, Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo membangkitkan kesadaran bangsa dan terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Oke, udah boleh sampai situ aja. Ya. Nah, jadi untuk paragraf ketiga, 4, dan 5, antum bisa cari sendiri kan informasi pentingnya? Bisa, Zah, insya-Allah. Oke, nah, tapi kalau bisa mencari informasi pentingnya, sekarang Ustazah mau apa inti dari NKRI? Silakan baca semua paragrafnya dulu. Apa intinya yang bisa antum dapat? Intinya yang bisa antum dapat dari usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita ringkas bersama. Ya, saya cari keywordnya. Kita ringkas secara bersama. Yuk, silakan cari 1-5 menit. Ya. Nih. Usaha kecil ya. Pertahankan NKRI. Oke, apa pertama yang bisa antum dapatkan dari bacaan halaman 33? Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo itu berjuang melalui pendidikan. Oke, pertama Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tanggal berapa? 20 Mei tahun 1908. 1908. Nah, apa lagi yang penting di situ? Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo berjuang melalui pendidikan. Nah, berjuang melalui pendidikan, pintar, bagus. Apalagi sampai paragraf terakhir. Apa lagi yang bisa kita simpulkan dari sekarang? Karena Aceh merdeka diadakan organisasi. Satu, Zizi tadi jawab apa? Apa tadi, Zizi? Nah, jaringannya. Oke, ada lagi yang bisa bantu satu-satu, enggak semuanya. Siapa yang bisa bantu Ustazah? Ayo. Siapa lagi? Akil sudah, Faiz sudah. Azah. Hah? Nggak nampak? Nanda, Haya, ada yang bisa bantu Ustazah? Apa lagi? Nah, yang disebutkan sama si Faiz tadi, organisasi ini membangkitkan apa?
Membangkitkan apa? Halo? Masih terdengar suara ustazah di situ? Masih. Apa yang disebutkan tadi? Membangkitkan apa? Membangkitkan? Siapa yang bisa menyambung apa yang disampaikan Pak tadi? Membangkitkan kesadaran masyarakat. Bisa membangkitkan kesadaran akan pentingnya Persatuan dan kesatuan. Kesatuan. Apa lagi? Sekarang banyak gerakan yang memecah belahkan negara. Apa? Contohnya gerakan Aceh Merdeka dan gerakan Papua Merdeka. Nah, oke. Nah, yang disampaikan Akil tadi itu salah satu gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan. Itu namanya gerakan gerakan Aceh Merdeka, gerakan GAM ya. Tapi gerakan GAM ini masih ada apa? Ada yang tahu masih ada apa sekarang atau tidak? Bisa udah. Hah? Ada terdengar sampai ke situ Sarosaza? Ya, Apakah putus-putus? Ada. Nah, oke. Nah, masih adakah gerakan GAM ini? Pada gerakan masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terhalang oleh gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Masih ada? Nah, kalau pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa dikacaukan oleh negara-negara lain yang sering oke. Dah, makasih Faiz. yang mau memperjuangkan negara. GAM ini mungkin antum belum lahir ya pada masa GAM. Nah, Ustazah aja masih kecil waktu ada GAM. GAM ini salah satu gerakan yang memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Itu tahun berapa, Zah? Alhamdulillah sekarang gerakan ini tidak ada ya. Cuman tidak ada gerakan khusus atau organisasi khusus penghancur bangsa Indonesia. Tapi ada individu-individu yang merusak persatuan bangsa Indonesia. Kita saja sebagai bangsa Indonesia bisa merusak persatuan dan kesatuan. Bisa persatuan dan kesatuan bangsa kita? Bisa. Bisa. Apa contohnya kalau kita bisa merusak? Bisa Gerakan Aceh Merdeka dan gerakan Papua Merdeka. Organisasinya. Kalau kita sebagai individu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, bisa nggak kita memecah persatuan dan kesatuan? Bisa. Bisa apa contohnya? Tidak mengikuti aturan. Bagus. Tidak mengikuti aturan. Oke, tidak taat aturan. Apa lagi? Apa pertanyaannya tadi, Zah? Pertanyaan Ustazah, apa contoh kita bisa merusak persatuan Indonesia? Adanya rasisme, Zah. Adanya rasisme. Coba ulang tadi, Nak. Anarkisme aja terdengar anarkis ya, sifat anarkis. Oke, boleh. Berkelahi sesama teman. Masuk enggak merusak persatuan kita dengan teman? Iya, Zah. Nah, habis itu mengidolakan atau suka memakai membanggakan negara lain. Apa tidak mementingkan perbedaan? Ya antum lebih suka sekarang ini dengan negara-negara lain, misalnya negara kayak Korea, kayak Korea tuh. kita sama-sama negara lain, akhirnya pakai bahasa Korea, padahal bahasa persatuan kita bahasa apa? Indonesia. Iya. Itu merusak persatuan juga enggak? Iya. Yes. Oke, Ana. Oke ya. Mending produk Indonesia aja. Produk Indonesia aja sering dibeli sama orang-orang luar. Apa Kil?
Produk Indonesia aja sering dibeli sama orang-orang luar. Ngapain kita beli produk orang? Oh iya, mantap. Itu pemikiran anak-anak akil, hebat untuk akil. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikiran yang sama. Mereka anggap kalau produk dari luar itu lebih keren. Ada yang beli tas mahal-mahal belinya dari Inggris, misalnya dibelinya dari Singapura, Malaysia. ya kan tahu nggak dia kan? Oke. Untuk yang usaha mempertahankan NKRI bisa? Bisa. Kita lanjutkan yang tadi. Tampilkan lagi. Halaman berapa lagi? Halaman berapa lagi? Halaman 30. Halaman berapa? Halaman berapa lagi? 43. Nih sistem irigasi subak di halaman 68. Kenapa Ustazah buat ini salah satu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan? Apa istimewanya dari sistem irigasi subak ini? Yuk silakan antum baca dulu. Apa istimewanya? Subak. Coba baca dulu nak. Apa istimewanya kira-kira sistem irigasi subak ini demi persatuan dan kesatuan? Weh, pada ngaresi anak di Bali. Ngaresi anak di Bali. Misal itu biasa dibatasi penampakan alam seperti Nah, kenapa ini dijadikan salah satu contoh persatuan dan kesatuan? Apa istimewanya? dekat dengan Tawakannya. Ya, siapa yang Dia menggunakan sistem gotong royong untuk bertani. Oke, Akil hebat. Hebat Akil. Dia menggunakan sistem gotong royong dan musyawarah. Jadi semua masalah pertanian, masalah untuk pengolahan, pengairan, itu mereka bicarakan biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir secara bersama-sama untuk mengatasi air. Saling membantu tanpa meminta imbalan dengan contoh meminjam air. Nah, bagus. Jadi intinya di sini adalah musyawarah dan gotong royong. Kalau di daerah kita, kali ini kan di Bali nih, ya di Bali. Ya di Bali? Iya. Di Bali. Nah, apa kira-kira yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong juga? Apa contohnya di daerah kita Sumatera Barat? Apa? Masak rendang sama-sama satu kampung. Itu kalau acara baralek, Kir. Itu gotong royong, dah? Ya, gotong royong. Acara baralek yang Saya Akil lihat orang baralek Kil masak rendang bersama Kil. Sering. Nggak pernah, Zah. Oke, apa kira-kira lagi yang bisa kita lakukan secara musyawarah dan gotong royong? Di kelas, misalnya di kelas. Di kelas. Apa? Membersihkan kelas. Kelas, oke. Dengan gotong royong, musyawarah. Misalnya antum nyapu ya, anak ngangkat piring ya. Musyawarah, gotong royong. Oke. Berdiskusi. Berdiskusi. Nah, jadi intinya kalau untuk persatuan dan kesatuan kita harus saling tolong menolong, saling menghargai, tidak boleh mengutamakan kepentingan sendiri. Kita musyawarahkan, namun enaknya kita aja, anak aja lah yang ini, antum aja yang antum kan kuat, anak badan anak kecil, kayak gitu. Jadi harus sepakati bersama-sama. Oke. Nah, kita lanjutkan ke halaman yang terakhir untuk materi PKN halaman berapa, Nak?
73 peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini kira-kira peristiwa ini setelah merdeka atau sebelum kemerdekaan? pas merdeka. Pas merdeka. Oke, mau merdeka. Nah, Tidak sebelum, tidak sesudah. oh, nih katanya Presiden Insinyur Soekarno katanya membaca Bangsa Indonesia. Di mana tempatnya ini? Jakarta. Di Jakarta. Di jalan Pengangan Timur nomor 56 Jakarta. Ini dibacakan pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia ya, Republik 17 Indonesia. 1945. Ada suatu teks yang menyatakan kalau Indonesia telah merdeka. Teksnya kita sebut dengan teks apa? Proklamasi. Proklamasi. Apa isi teks proklamasi? Kami bangsa Indonesia Menyatakan kemerdekaan Indonesia dan kekuasaan yang lain diselenggarakan dengan dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, Akil udah cocok jadi Presiden Republik Indonesia ya, calon Presiden Republik Indonesia. Nah, Memang itu cita-cita dia, Zah. hanya sedikit itu teksnya, tapi intinya sangat penting ya. Ini menandakan perjuangan bangsa Indonesia supaya bisa merdeka terhindar dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum membacakan teks proklamasi, peristiwa apa saja yang terjadi terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Diculik. Calon presiden jawabnya diculik. Siapa yang bisa membantu calon presiden? Diculik untuk apa? Diculik untuk coba itu terhindar dari pengaruh ancaman. Terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan. Nah, lalu siapa orang yang masuk Ustazah itu Insinyur Soekarno ini sama siapa saja diculiknya? Ada berapa itu? Sama siapa saja Insinyur Soekarno ini diculik? Pemuda. Indonesia. Sama pemuda Pejuang Indonesia. Diamankan di rumah siapa? Di Laksamana Muda Laksana Muda Tadashi Maeda. Ini merupakan orang Jepang ya? Ya orang Jepang Indonesia. Baik. Ya. Oke. Lalu mereka mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Sekedar info dah. Ya? Apa sih kasih infonya? Apa itu dah? Apa sih kasih infonya? Yang itu yang menyatakan Indonesia, yang mengaku sebagai Indonesia sebagai negara merdeka itu pertama tuh Mesir lah. Oh, negara yang mengakui Indonesia pertama merdeka. Ya, merdeka. Nah, tapi ini dulu kan nggak ada televisi ya, jadi tahunya negara Indonesia ini merdeka oleh masyarakatnya itu melalui radio, melalui koran, serta melalui tembok-tembok dinding. Jadi para pemuda itu menulis di dinding menyatakan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Bila merdeka Indonesia mana? Oke. Nah, berarti yang sekarang ikut Zoom dengan Ustazah ini adalah calon pemimpin Indonesia di masa depan. Amin. Oke, amin ya. Semoga antum bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih
lebih baik. Nah, jadi tetap rajin belajar, tetap laksanakan perintah aturan sesuai dengan arahannya. Arahan dari Nah, oke, berarti materi kita hari ini mengenai yang pertama tadi tentang apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Yang Pemuda. kedua, organisasi Budi Utomo. Yang Utomo. Sistem irigasi. Sistem irigasi Suba. Dua proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Ustazah singgung tadi mengenai pokok pikiran serta informasi penting. Itu merupakan pelajaran materi bahasa Indonesia. Materinya hampir sama dari tema 1 ya, sama dengan tema 1 ya Nak ya, mengenai kalimat Ujian apa aja? Tapi tambahannya untuk bahasa Indonesia tambahannya ada ini. Ya. Kenapa Zizi? Ujiannya 1 minggu kan? Iya, 1 minggu. Alhamdulillah. Tambahannya ini Nak, yang ini jenis karangan. Ada kan? Fiksi dan non-fiksi. Sama non fiksi itu enggak asli yang terjadi. Ya, cuman yang kita bahas pada pertemuan untuk tema 5 cuma fiksi ini berupa imajinasi. Ada kan jadi ringkasan. Ya, ringkasan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak paham, makanya saya ulang. Nah, kalau ini berupa data atau fakta, jadi ini sebenarnya ya. Nah, kalau yang non fiksi itu yang nyata, kalau fiksi tidak nyata. Kalau kayak cerita atau bacaan di halaman 33 tadi mempertahankan NKRI itu masuk bagaimana? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Oke. Berarti paham ya untuk jenis karangan? Paham. Ini ada yang mau bertanya? Ya. Ustazah. Ya. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Beresin kamar. Nah, enggak ada. Buang surang. Nah, ya apa pertanyaannya? Ian 2 minggu lagi. Apa ya? Ian 2 minggu lagi, Zah. Enggak 2 minggu lagi. Farhan yang nanya, enggak 2 minggu lagi Farhan. Tapi saya bilang awal Desember. Berarti kurang lebih seminggu. Sekarang tanggal Tidak. 23. Kita ujian tanggal 1 kata saya. sampai tanggal 7. Nah, ya, sampai tanggal 7 kan informasi Minggu. Jadi, usah ulang ya bagi yang terlambat datang nih. Jadi, antum itu selama seminggu yang pelajaran dengan ustazah saja, antum tidak ada tugas. Bagi yang sudah selesai tidak ada tugas. Yang belum selesai berarti menyelesaikan tugas yang ada di classroom. Silakan lihat di classroom tugasnya. Nah, yang sudah selesai mengulang materi dari tema 3, tema 4, sama tema 5. Untuk tema 5 sudah ustazah kirim. Berarti tema 3 dan 4 lagi ustazah kirim besok. Ya, besok ustazah kirim yang tema 3 dan 4. Nah, yang sudah ada. Nah, untuk matematika yang pelajaran dengan ustazah saja ya. Untuk matematika itu hari Rabu kita Zoom, kita membahas soal. Nah, setelah itu kita tidak ada Zoom lagi, hanya ujian saja. Rabu tuh Zoom-nya ada tugas ya? Ya, saya kan bilang kita nggak ada tugas lagi. Teman saja akan ujian. Nah, antum hanya menyelesaikan tugas yang belum lengkap. Yang sudah lengkap tugasnya berarti tinggal mengulang materi, tinggal membaca saja, membaca rangkuman materi, membahas soal yang ada di situ. Tidak dan kirim lagi ke classroom, tidak ada lagi mengirim ke WA yang sudah selesai.
Bagi yang belum tetap kirim ke classroom. Ustazah masih menunggu karena ada antum yang kurang. Bagi yang belum kirim. Oke. Ada dengar suara Ustazah, ada dengar penjelasan Ustazah? Benar. Sudah. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Ustazah, satu lagi. Nah. Ada yang mau bertanya? Ada. Nah, apa? Januari kita sekolah, Zah. Semoga aja ya. Boleh. Ayo. Tahun besok kita sekolah. Besok udah keluar loh. Ustazah keluar loh. Ustazah. Tapi kok masih hidup rekaman ya? Iya. Itu dia di bawah tuh, Mak. Di bawah. Nggak usah. Ada dengar suara Ustazah? Ada. Tahun besok kita sekolah. Apa nak? Januari kita sekolah, Zah. Januari doakan bersama-sama kalau kita Januari sekolah. Sudah bosan atau di rumah? Enggak. Bosan kali, Zah. Serius nggak ada yang dilakukan lagi dah. Nggak sepakat. Kalau nggak sepakat tuh berarti nggak kuat persatuannya tuh. Sepakat lah. Mau sekolah bulan Januari atau tidak? Enggak. Mau. No. Sudah keenakan libur ya? Nggak ada yang mau sekolah? Enggak. Bosan di rumah. Mau Tahun dong. Di rumah harus ada Terus. Ada tugas. Maaf kamera lagi. Gara-gara antum nggak mau ke sekolah, akhirnya jaringannya lah apa namanya tuh lola jadinya jaringannya kan? Mati hidup lagi. Sekolahnya putus. Iya, putus-putus jadinya kan karena persatuan dan kesatuannya tidak kuat itu. Segitu lah. Jadi jaringannya juga nggak ikut kuat. Karena anak mau saja kami mau sekolah, coronanya hilang. Tidak mau sekolah ada yang bilang enggak. Itu enggak bersatu antum. Belajarnya tentang persatuan dan kesatuan. Oh iya. Alhamdulillah. Itu Kira. Tadi ada orang yang berganti wajah. Ya. Coba siapa tuh? Lagu siapa tuh? Lagu siapa tuh? Ya tuh. Lagu siapa tuh? Salah lagu siapa? Lagu orang beralih. Ada barale di depan rumahnya. Nggak ada lagi pertanyaan nih. Kok bahasannya lagu barale? Biasanya beri video tuh ada lagu beralih. Ya. Ayolah Ustazah. Kaira lagi yang Gitu terus. masuk terus, keluar terus. Tarik. Bolak-balik ke perjalanan setiap hari. Ngomong-ngomong semua tuh. Ya. Yang lagunya. Pertanyaan kita tutup lagi. Ustazah keluar dah. Ya, kita tutup lagi ya. Nah, Ustazah. kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, jangan lupa seminggu ini membahas materi yang Ustaz kirim. Dan yang belum lengkap tugasnya tolong dilengkapi karena Ustaz tidak akan beri tugas lagi sampai antum ujian. Wes, mantap. Oke. Nah, dari Ustazah mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Ya. Up. Setiap detik. Up, oke. 16 up. Oke. Didn't care about that. Akil. Akil apa? Enak, masih banyak. Nah, oke, dadah. Itu pasti oke. Oke. 15 up. Tunggu sampai 1. Yep. Dadah. Loh, wih. Up, oke. 14. Pas. Ngapain hitung-hitung? Apa? Siapa yang hitung-hitung? Untung lah. Udah hitung-hitung. Hitung. Oh, itu. Oh, itu. Pikir apa? Wih. Ustazah live habis enggak end. Kaira antum ya. Tadi rumah. Ya, keluar. Ini bisa selama ya. Ya Ustazah keluar. Cuman nanti kalau Kaira keluar end meetingnya enggak? Enggak, dapat host baru lagi. Enggak lagi. Ya Ustazah lupa end meeting. Ustazah langsung syang. Yarhamukallah. Bye. Oke. Oke, ngapain lagi nih? Adik Ana mau ulang tahun. Ayolah. Oke, it's fine, enggak apa-apa. Up. Oke. Bye. Oke, miring. Akhirnya masuk lagi. Saya bosan. Silakan dengan benar.